Kasus pagar laut, ya, terutama yang menjadi perhatian di Kabupaten Tangerang, dalam perkembangan selanjutnya adalah ditemukan 263 sertifikat, ya, dalam bentuk HGB dan ada 17 sertifikat dalam bentuk hak milik, ya, yang totalnya dari dua jenis sertifikat itu ada di area laut 410 hektar yang membentang sepanjang 30,16 km. Jadi ini adalah temuan terbaru yang dilakukan oleh pihak Bareskrim Mabes Polri. Nah, penerbitan sertifikat itu didasarkan diduga adalah sertifikat-sertifikat yang pengurusannya berasal dari dokumen yang palsu. Dokumen yang palsu itu adalah yang dipakai untuk menjadi alas hak adalah girik atau letter C, yang sebetulnya itu undang-undang yang dijadikan dasar untuk pengakuan girik sebagai alas hak itu melalui Undang-Undang Pokok Agraria tahun 60, ya. Sebetulnya udah lewat itu. Jadi, nah, kemudian para pelaku, jadi ini menurut saya adalah kejahatan yang terorganisir, ya. Jadi para pelaku mengklaim dulu itu adalah daratan, ya, daratan. Kemudian mengalami proses abrasi. Kemudian daratan itu akhirnya ditutupin laut. Jadi sebelumnya adalah daratan dan mereka udah punya girik, kemudian mereka mengurus sertifikat, ya, ke Badan Pertanahan Nasional, terbitlah, ya, 263 HGB, 17 hak milik. Tetapi setelah ditelusurin ternyata HGB hak milik itu sebagian besar ada pada yang di HGB dan hak milik, HGB terutama, itu ada pada perseroan terbatas atau PT. Ada dua PT yang disebutkan oleh BPN sebagai yang memiliki yang statusnya adalah HGB itu adalah perseroan terbatas. Nah, awalnya tentu adalah individu-individu. Jadi girik dan letter C itulah yang diduga palsu, ya, yang diduga palsu. Sehingga dengan dasar girik dan letter C itu mereka mengurus sertifikat di Badan Pertanahan Nasional. Nah, dugaan saya memang itu palsu, ya. Bagaimana memastikan bahwa dulu itu adalah daratan, ya, kemudian mengalami proses abrasi. Saya membaca ahli-ahli lingkungan menyatakan nggak mungkin itu dulu daratan, ya. Girik yang terbit itu diduga harus didalamin, benarkah itu dulu daratan, kemudian karena daratan mereka punya alas hak yang memang diakui sebagai hak milik, alas hak yang diakui oleh Undang-Undang Pokok Agraria. Tapi ada dugaan itu adalah girik dan letter C yang palsu. Jadi kan nanti akan ditelusuri ini di BPN, ya. 263 akan ditarik, ya, sertifikatnya. Tentu backupnya ada, dokumennya ada, ya, di BPN. Tinggal ngelihat ketika ngurus sertifikat itu kan pakai girik. Nah, tinggal dilihat aja giriknya ini palsu atau tidak, ya. Dugaan kuat girik itu adalah palsu. Nah, tinggal dicari siapa yang memalsukan. Jadi ada orang atau aktor yang memalsukan, kemudian itu ada orang yang mengaku memilikinya, jadi itu juga bagian dari sindikat. Kemudian ada orang yang melakukan pemufakatan jahat dengan pejabat atau oknum-oknum di BPN. Nah, ujungnya sebetulnya ini adalah untuk kepentingan korporasi. Ujungnya, ya. Jadi korporasi memang menciptakan girik tadi itu dengan memanfaatkan masyarakat untuk bisa memagari laut. Jadi memagari laut itu memang mereka berdalih itu bekas daratan. PBHI sendiri melihat terkait dengan legalitas SHGB dan juga SHM yang ada di kasus pagar laut ini, itu semua bisa dibilang maladministrasi sejak awal gitu kan. Karena PBHI melakukan tinjauan ke lembaga-lembaga, memeriksa dari awal gitu kan, ketika menerima laporan ternyata tidak ada terdaftar baik di atas nama perseorangan atau perusahaan di BPN ataupun di KKP terkait dengan kepemilikan lahan di area pagar laut. Tapi ternyata kemudian akhirnya muncul terkait dengan SHGB dan SHM ini, yang mana kita selidiki lebih jauh, ternyata keluarnya dalam hitungan hari. Dan itu juga adalah sesuatu yang sangat-sangat misterius gitu kan. Nah, selain dia keluarnya sangat cepat, ternyata kita lihat lagi nih, kita cari tahu lagi pengajuan SHGB ini sebenarnya oleh siapa sih, milik siapa SHGB ini. Dari 263 SHGB ini ternyata beberapa sekitar 200-an itu adalah milik PT Intan Agung, yang mana adalah milik Aguan gitu kan, masih anak perusahaannya Aguan.
Nah, kita cek juga kantornya itu ada di mana, dan juga anak-anak perusahaannya tadi gitu kan. Ketika kita datangi ke lapangan, di kantornya itu adalah di wilayah alamat kantornya itu sendiri ternyata tidak ada gitu loh, bukan kantor yang bersangkutan. Sehingga itu merupakan memang modus yang sering digunakan, yaitu modus nomini gitu kan. Dalam artian ini adalah kantor bodong, sehingga SHGB itu sendiri dalam artian ya sudah memang ilegal, karena nggak mungkin nih kantor yang domisili hukumnya saja tidak jelas bisa punya SHGB. Ketika kita mengajukan sertifikasi, kita harus punya alamat yang jelas, yang mana ketika orang datang mengecek itu memang keberadaan kita ada di sana gitu kan. Sehingga secara legalitas keseluruhan SHGB ini adalah sesuatu yang maladministrasi, kemudian juga dengan dugaan kemungkinan besar dokumen-dokumen dan juga administrasi yang diberikan oleh pihak swasta ini ke pihak pemerintah supaya keluar sertifikasinya juga adalah dokumen palsu, sehingga double lagi nih ke pemalsuan dokumennya. Ketentuan mengenai sumber daya alam di Indonesia itu kan diatur di Undang-Undang Pokok Agraria. Dan Undang-Undang Pokok Agraria itu sebenarnya nggak cuma mengatur tanah ya. Ada bumi, ada air, ada udara, ada ruang angkasa ya. Nah bumi dan air itu adalah dua rezim yang berbeda gitu ya. Jadi kalau kita ngomongin darat, tanah, maka baru kita ngomongin HGB, hak milik, hak pakai, hak guna usaha. Tapi kalau kita ngomongin laut itu beda lagi. Itu bukan lagi ranahnya ranahnya hukum pertanahan. Jadi itu ada hak sendiri yang berbeda gitu. Kalau di tahun kira-kira kalau nggak salah 2007 memang ada yang namanya HP3 ya, hak mengenai, kalau tidak salah hak mengenai penguasaan pesisir ya, untuk mengusahakan daerah-daerah pesisir. Nah, pesisir itu diukur dari garis pantai sampai kalau nggak salah 12 mil ke laut gitu. Nah, artinya kalau sudah di luar daratan itu sudah aturannya beda, Bu. Kita nggak pakai lagi aturan mengenai hukum pertanahan gitu. Jadi kalau kita ngomongin masalah apakah di laut itu atau daerah pesisir itu bisa dihaki atau dikuasai dengan hak guna bangunan, hak milik, itu pasti jawabannya tidak bisa. Siapa yang bertanggung jawab untuk penerbitan sertifikat? Pasti kalau sertifikatnya hak guna bangunan atau hak milik itu pasti Badan Pertanahan ya, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional. Tapi kalau misalnya ini kita ngomongnya adalah penerbitan sertifikat atas sebuah wilayah pesisir, ditarik dari garis pantai sampai dengan 12 mil, itu pasti bukan wilayahnya kantor ATR BPN gitu ya. Jadi beda rezim. Kalau misalnya dulu sudah pernah ada haknya dan kemudian pada kenyataannya sekarang itu adalah pesisir, ya pasti itu sudah faktanya udah beda gitu. Kita nggak bisa sebut lagi ini sebagai daratan gitu. Pasal-pasal yang bisa digunakan untuk para pelaku itu adalah pasal-pasal pemalsuan yang ada dalam pasal 263, 264, atau 265 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Jadi misalnya 263 itu mengatur tentang memberikan keterangan palsu atau memasukkan keterangan palsu atau membuat surat palsu ya. Jadi yang tidak ada menjadi ada. Jadi dugaan saya lebih cenderung 263 yaitu membuat surat palsu. Surat palsunya apa? Girik ya. Nah, kalau bisa girik itu palsu, maka sertifikat tentu tidak sah. Nah, kalau sertifikat tidak sah, maka harus dibatalkan oleh BPN. Maka yang terlibat siapa? Nah, ini dia. Tidak mungkin girik itu yang palsu tadi kalau tidak ada keterlibatan pejabat atau oknum yang ada di Badan Pertanahan Nasional, tidak mungkin itu terbit sertifikat. Tidak mungkin, karena ada yang mengukur, memastikan itu asli, siapa pemiliknya, girik-girik tersebut, dan kemudian diverifikasi, diumumkan. Nah, jadi memang ada pemufakatan jahat atau ada sindikasi yang menerbitkan sertifikat yang didasarkan kepada girik dan letter C tadi itu. Jadi pasal 263, 264, atau 265 bisa digunakan untuk menjerat
para pelaku, dan pelakunya tidak hanya satu orang itu ya, pasti beberapa orang karena dilakukan secara terorganisir. Pejabat-pejabatnya bisa juga dicopot ya karena dia memalsukan dokumen Badan Pertanahan Nasional, dan jika pejabat yang melakukan kejahatan maka ada sanksi pemberatan ya, sepertiga ancaman pidana dari orang biasa. Kemudian juga di samping untuk pejabat yang melakukan pemalsuan tadi, terlibat dalam pemalsuan tadi, maka undang-undang tindak pidana korupsi pasal 2, pasal 3 bisa juga diterapkan pada mereka. Jadi pada pejabat atau penyelenggara negara otomatis kan mereka menerima suap nih ya, menyalahgunakan kekuasaannya atau menyebabkan kerugian keuangan negara dengan dijadikannya laut ya sebagai milik seseorang atau milik korporasi. Ada areal umum yang berpindah ke milik privat atau menjadi privatisasi. Ini kan kerugian keuangan negara juga secara tidak langsung. Karena itu pasal 2, pasal 3 atau pasal-pasal lain di dalam undang-undang korupsi yaitu suap itu bisa diterapkan kepada penyelenggara negara yang terlibat dalam proses pemalsuan SHGB maupun surat hak milik ya, sertifikat di atas laut tadi itu. Kemudian juga bagi korporasi yang terlibat selain memang pemalsuan bisa juga dikategorikan sebagai pencucian uang. Kenapa pencucian uang? Ya karena mereka menggadaikan menerima tindak pidana asalnya adalah pemalsuan, kemudian mereka memindahkan, menyamarkan asal-usul uang tersebut. Kemudian terjadi kerugian keuangan negara pada laut yang kemudian menjadi diprivatisasi yang sebetulnya adalah milik umum. Kalau dalangnya pasti korporasi, ya. Ada dugaan yang muncul yang saya pelajari dari berbagai hasil riset ya, itu menyatakan bahwa ini adalah kepentingan pengembangan PIK ya, Pantai Indah Kapuk ya, karena memang areal itu sangat dekat dengan Pantai Indah Kapuk. Nggak mungkin juga pagar laut itu karena itu langsung berbatasan dengan proyek pengembangan Pantai Indah Kapuk. Jadi memang ada dugaan korporasi yang menaungi pengembangan Pantai Indah Kapuk itu terlibat, atau mereka lah yang disebut dengan oil locker yang menganjurkan melakukan pemagaian laut dengan menciptakan sebuah situasi seolah-olah itu adalah bekas abrasi, seolah-olah dulu ada daratan, dan seolah-olah dibuatlah girik atau letter C sebagai alas hak untuk diterbitkan SHGB maupun hak milik. Kemudian ada korporasi-korporasi yang diciptakan tidak langsung ke Pantai Indah Kapuk tetapi berafiliasi dengan mereka. Ada sejumlah nama-nama palsu yang tidak jelas yang ada dalam sertifikat itu. Jadi menunjukkan bahwa ada korporasi yang cukup kuat yang punya kepentingan untuk menguasai laut untuk pengembangan proyek perumahan atau proyek pembangunan yang dikomersialisasi yang view-nya adalah laut. Terkait dengan penyelesaian atas kasus pagar laut ini sendiri, kami di PBHI melihat bahwa pihak dari KPK, kemudian juga Bareskrim dan Kejaksaan harus melakukan joint investigation, dalam artian karena semuanya sekarang udah bahas dan juga menyelidiki terkait dengan pagar laut gitu kan. Dan jangan sampai nanti malah tumpang tindih dan juga nggak jelas gitu, ini rebut-rebutan antara instansi. Nah, yang terakhir tujuan kita juga memang supaya ada pemidanaan dari yang terjadi di pagar laut ini supaya ada efek jera dari apa yang terjadi di pagar laut ini, karena pada hakikatnya kasus pagar laut ini bukan cuma tentang kerugian satu atau dua orang, tapi ini adalah suatu kasus yang besar dan juga melibatkan kerugian banyak orang dan juga kerugian negara secara ekonomi. Karena itu PBHI pada akhirnya juga melaporkan kasus ini kepada KPK atas dugaan tindak pidana korupsi.